Shalom anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu. Saat ini kami mohon urapi pikiran dan hati kami untuk senantiasa terbuka pada ajaran cinta-Mu. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran tentang panggilan hidup berkeluarga. Semoga kami sungguh memahami makna hidup kami dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah menjaga, merawat, serta mendidik kami dengan penuh kasih dan cinta demi masa depan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita dengan tema panggilan hidup berkeluarga adalah memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa untuk bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Apa arti dan makna keluarga? Keluarga adalah masyarakat paling asasi dan sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial. Menurut Konsili Vatikan II, dalam surat Apostolik Familiaris Consortio, antara lain sebagai berikut. Keluarga adalah ikatan antara orang-orang yang berusaha supaya cinta mereka makin hari makin menghangatkan persatuan mereka. 2. Keluarga berdasarkan perkawinan, pria dan wanita adalah sama derajatnya, dan anak adalah hadiah berharga dari perkawinan. 3. Keluarga merupakan kebajikan manusiawi seluruh anggota keluarga. 4. Keluarga adalah sel kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman Kristiani ditumbuh kembangkan. Selanjutnya, kita melihat ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga. Di dalam terang kitab suci, melalui Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Keluarga kudus Nazaret, Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga kecil yang bersahaja. Kita telah mengetahui kisah tentang keluarga ini sejak sebelum dan sesudah kelahiran Yesus hingga remaja dan dewasa. Kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, penuh tanggung jawab, penuh kasih, dan penuh perhatian, sebagaimana dalam kisah Yesus yang tertinggal di Bait Allah. Yusuf dan Maria sangat khawatir akan keberadaan Yesus. Maka mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, mencari Yesus di berbagai tempat sanak saudaranya. Pada akhirnya mereka bertemu dengan Yesus yang sedang berada di dalam Bait Allah. 2. Di dalam Gaudium et Spes artikel 52 tentang keluarga. Pertama, keluarga sebagai sekolah kemanusiaan. Artinya keluarga dipandang sebagai tempat pertama di mana individu belajar tentang kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan kasih Kristiani. 2. Pentingnya peran orang tua. Orang tua memiliki peran sentral dalam membimbing dan mendidik anak-anak, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal pembinaan iman dan karakter. 3. Keluarga sebagai komunitas. Keluarga adalah persekutuan antar pribadi yang erat yang harus dijaga kelangsungan hidupnya. 4. Tanggung jawab bersama. Semua anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih, dan saling mendukung. Kelima, keluarga sebagai ragi masyarakat. Keluarga yang sehat dan harmonis dapat menjadi fondasi yang kuat bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang lebih baik. 6. Keluarga dan Injil. Keluarga juga memiliki peran dalam mewartakan Injil dan nilai-nilai Kristiani, tidak hanya kepada anggota keluarga sendiri, tetapi kepada masyarakat yang lebih luas. 7. Tantangan dan harapan. Keluarga juga memiliki dan menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi melalui iman, harapan, dan kasih, keluarga dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjadi sumber harapan.
Makna keluarga. Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut adanya komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah sangat membantu pembinaan dan pendidikan anak, serta pengurusan rumah tangga oleh ibu, terutama bagi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian, perlu dijamin, tanpa maksud supaya pengembangan peran sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Selanjutnya kita akan melihat apa tugas dan kewajiban dalam keluarga. Pertama, tugas suami terhadap istri dan keluarga. Suami bertugas dan berkewajiban sebagai kepala keluarga untuk mendidik, mencari nafkah, dan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Suami sebagai partner istri, sebagai rekan kerja, untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Suami dapat membantu istri melaksanakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Suami juga sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan yang baik bagi keluarga. Yang kedua, tugas dan kewajiban istri terhadap suami. Istri sebagai hati dalam keluarga, memberikan rasa aman, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian bagi suami dan juga bagi segenap anggota keluarga, dalam hal ini anak-anak. Dua, istri sebagai partner suami. Istri juga menjadi rekan kerja suami untuk saling membantu antar satu dengan yang lain. Yang ketiga, istri sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak dan juga menjadi contoh dan teladan bagi keluarga. Ketiga, kewajiban dan tugas anak-anak terhadap orang tua. Sebagai anak, harus memiliki sikap terpuji kepada orang tua, yang ditunjukkan dengan sikap mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku hormat terhadap orang tua, patuh dan taat terhadap orang tua. Dan yang berikut adalah anak-anak juga berkewajiban untuk membina dan membangun hubungan yang harmonis antara kakak-adik. Ya. Adik kakak harus saling mengasihi, harus saling tolong-menolong dalam membangun keharmonisan keluarga. Itu semua akan terwujud jika di dalam keluarga itu ada cinta kasih dan komunikasi yang dibangun. Maka cinta itu sangat penting. Mengapa? Karena tanpa cinta, hidup kita menjadi tidak berarti. Dengan cinta, kita dapat membahagiakan orang lain dan memanusiakan orang. Dan dengan cinta, kita membangun hidup penuh kebahagiaan. Membina cinta dalam hidup berkeluarga dapat dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima, saling mengasihi tanpa pamrih. Bagaimana kita membangun komunikasi di dalam keluarga? Untuk membangun komunikasi di dalam keluarga dibutuhkan memiliki keterbukaan, sikap percaya, dan saling mendengarkan. Di dalam berkomunikasi dibutuhkan untuk sikap saling mendengarkan antar satu dengan yang lain. Tidak hanya menggunakan indera pendengar, tetapi semua indera juga harus diarahkan untuk memastikan bahwa kita memberikan perhatian yang baik kepada si pembicara dan kita mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, keterbukaan. Semua orang, anggota keluarga, harus memiliki sikap saling terbuka. Dalam hal ini, kita mau membuka diri untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang, menerima masukan, menerima kritik dan saran. Tujuannya adalah dengan sikap saling terbuka, kita akan membangun keluarga yang harmonis, yang sejahtera lahir dan batin.
Dan yang ketiga, memiliki sikap saling percaya. Sikap saling percaya dalam keluarga menjadi fondasi yang penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan memiliki sikap saling percaya, akan memungkinkan anggota keluarga merasa aman, merasa didukung, merasa dihargai, dan bahkan akan juga membantu menyelesaikan masalah demi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, ada tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Tantangan yang pada umumnya seringkali dihadapi keluarga, yaitu kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi karena alasan kesibukan sehari-hari yang membuat anggota keluarga kurang memiliki waktu untuk bersama. Yang kedua, masalah ekonomi. Tekanan ekonomi yang tinggi dapat juga mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis. Dan yang saat ini seringkali terjadi adalah masalah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau gadget. Anak-anak maupun orang tua bisa saja menjadi kecanduan game online dan paparan konten negatif yang membuat komunikasi menjadi terputus. Bahkan setiap anggota keluarga lebih cenderung menyendiri dan mengabaikan kebersamaan. Namun ada harapan di balik tantangan-tantangan tadi. Ada bentuk komunikasi yang dapat kita bangun dalam usaha untuk membangun keluarga yang dicita-citakan, yaitu keluarga yang harmonis. Yaitu dengan melalui diskusi dan dialog. Diskusi atau dialog dengan menggunakan bahasa-bahasa yang verbal, menggunakan kata-kata, untuk saling mendengarkan antar satu dengan yang lain. Berbicara dari hati ke hati, meluangkan sedikit waktu untuk saling mendengarkan. Yang kedua bentuk komunikasi yang bisa digunakan adalah bahasa tubuh. Jadi, tidak hanya menggunakan bahasa verbal atau kata-kata, tetapi bahasa tubuh juga bisa menjadi alat komunikasi untuk berinteraksi antar satu dengan yang lain di dalam keluarga. Sebagai bentuk ekspresi gembira, sedih, sukacita, bahagia, marah, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, sebagai suami istri, bentuk komunikasi yang dapat dibangun adalah bisa juga dengan melalui hubungan seksual. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya, untuk tugas pembelajaran nanti akan dibagikan melalui link Classroom. Baik anak-anak sekalian, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi satu keluarga yang penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Engkau telah memberi contoh dan teladan dengan keluarga suci-Mu, keluarga kudus Nazaret. Semoga kami, keluarga-keluarga dalam gereja-Mu, menjadi teladan yang indah dan baik bagi sesama. Keluarga yang mencintai, berani berkorban, keluarga yang melayani, dan keluarga yang terbuka pada karya gereja, sebagaimana Putra-Mu Yesus mewartakan bagi keselamatan dunia. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, dimanapun berada, baik dalam bahagia, dalam kesusahan, dan dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.